warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Problematika Relevansi Pendidikan. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Zairatul Munawwaroh, sebagai moderator dan pemateri yang ke-6. Kemudian ada Bapak Ahmad Muzaki sebagai pemateri pertama mengenai pokok bahasan pengertian relevansi pendidikan. Kemudian ada Mas Ahmad Santoso sebagai pemateri yang kedua mengenai bentuk-bentuk relevansi pendidikan. Kemudian yang ketiga ada Mas Ahmad Susanto membahas pokok bahasan mengenai masalah relevansi pendidikan. Kemudian yang keempat ada Mbak Misri Hulfaini membahas pokok bahasan mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan relevansi di Indonesia. Kemudian yang kelima ada Mbak Nafisatul Munawwaroh membahas tentang solusi pendidikan relevansi di Indonesia. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai pemateri ke-6 membahas pokok bahasan mengenai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan relevansi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki. Saya sekarang sedang di semester 6 Unsik WAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika relevansi pendidikan. Problematika atau masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Sebelumnya, pengertian pendidikan adalah relevansi, berarti bersangkut paut, kait mengait, dan berguna secara langsung. Jadi artinya selalu berkesinambungan, selalu kait mengait. Relevansi merupakan faktor yang dapat menentukan eksistensi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Jadi relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Artinya apa? Di sini contohnya, misalkan dari MI, kemudian nanti ke MTS, setelah MTS ke MAN, atau lagi misalkan SMA yang berbau pendidikan atau SMA yang berbau religius, seperti SMA Tahasus dan lain sebagainya. Kemudian ke Unsik, ini kan ada relevansi. Jadi nanti kalau sudah di masyarakat, nanti akan terjun yang bagus. Contohnya lagi, lembaga pendidikan yang tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Ini karena tidak ada kesesuaian atau relevansi antara pendidikan atau lembaga yang ada di sekolah dengan pendidikan di sekitarnya. Ini tidak ada relevansinya. Kemudian tidak ada kesesuaian antara output pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Contohnya, misalkan di pendidikan yang lain-lain, kemudian malah di situ malah pendidikannya itu tidak langsung masuk ke ekonomi. Kalau di Wonosobo dulu itu ada namanya SMEA, itu Sekolah Menengah Ekonomi Atas, itu untuk yang dulu, tapi entah sekarang sudah diganti namanya. Nah, ini intinya bahwa relevansi pendidikan di sini adalah harus ada kesesuaian pendidikan yang diajarkan dengan yang ada di masyarakat. Intinya seperti itu, intisari atau konklusinya. Mungkin hanya ini saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Santoso. Saya di sini akan memaparkan tentang bentuk-bentuk relevansi pendidikan. Yang pertama yaitu ada lembaga pendidikan, yang kedua ada sistem pendidikan, yang ketiga ada proses pendidikan, yang keempat ada hasil pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan? Yaitu suatu pedoman untuk pendidikan. Yang kedua ada yang kedua ada sistem pendidikan, yaitu cara untuk menghasilkan pendidik-pendidik yang berkualitas. Yang ketiga yaitu proses pendidikan. Proses pendidikan yaitu suatu proses mengajar antara guru dan siswa yang bertimbal balik. Yang keempat ada hasil pendidikan, yaitu hasil suatu pendidikan agar
nantinya siswa mendapat bekal setelah mengikuti pembelajaran di suatu instansi pendidikan. Demikian pemaparan materi dari kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Susanto. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang masalah atau problematika revalensi pendidikan. Masalah revalensi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang belum siap secara kemampuan kognitif dan tekstual untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Masalah revalensi juga dapat dilihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu pendidikan kejuruan, pendidikan yang lebih tinggi, yang belum siap dan tidak mau untuk bekerja. Dari itu dapat disimpulkan bahwa dari beberapa masalah yang mengakibatkan belum tercapainya tujuan revalensi pendidikan adalah salah satu penyebabnya adalah satu, belum terintegrasinya pendidikan moral dengan pendidikan lainnya. Yang kedua, pendidikan etika hanya terbatas pada pengetahuan. Yang ketiga, minimnya keteladanan. Yang keempat adalah pola hidup yang semakin materialis dan hedonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan materi saya, yaitu faktor-faktor penyebab permasalahan revalensi di Indonesia. Yaitu yang pertama, pendidikan yang belum merata. Jadi banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Di antaranya, pendidikan di Jakarta berbeda dengan pendidikan di Papua, sehingga di situ kita harus menyelesaikan ya permasalahan pendidikan yang belum rata. Yang kedua, permasalahan revalensi dan mutu. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang keempat, faktor iptek. Yang kelima, faktor pertumbuhan penduduk. Terus yang keenam, faktor permasalahan pembelajaran. Yang ketujuh, kurangnya guru yang terlatih. Yang kedelapan, ruang kelas yang tidak memadai. Dan yang terakhir, faktor kurangnya dana ajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah Fani. Saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan relevansi pendidikan di Indonesia. Solusi dari permasalahan relevansi pendidikan di Indonesia antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan bagi siswa dan mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu menambah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualifikasi institusi dengan melakukan penilaian secara lebih rutin apakah program institusi tersebut memenuhi program institusi yang siap mencetak siswa-siswa yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu bekerjasama dengan masyarakat industri. Yang kelima, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan kelulusan. Kemudian yang keenam yaitu melaksanakan program kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir dan nilai kelulusan. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan keterampilan untuk peserta didik yang dibutuhkan di dunia kerja, khususnya untuk lulusan jurusan menengah. Kemudian yang kedelapan yaitu membuka lapangan kerja seluas-luasnya oleh pemerintah agar tidak banyak lulusan yang menganggur, karena target lulusan SMK yaitu bekerja sesuai dengan program pemerintah. Demikian solusi dari permasalahan relevansi pendidikan di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Munawarah sebagai pemateri ke-6. Di sini akan mempresentasikan pokok bahasan mengenai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan relevansi pendidikan. Menurut pendapat Muhaimin, pendidikan adalah sesuatu yang tidak ada hentinya untuk terus dibicarakan karena manusia senantiasa menginginkan pendidikan yang lebih baik. Nah, dalam rangka untuk memperkuat akses pendidikan, dilakukan berbagai macam upaya untuk terus meningkatkan relevansi pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, penyediaan sarana dan prasarana dengan memberikan perhatian yang lebih besar di daerah yang tertinggal.
Kemudian yang kedua, dengan cara menciptakan lapangan kerja baik bagi para pengangguran maupun bagi lulusan-lulusan baru. Kemudian yang ketiga, dengan cara membuka pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan keterampilan maupun pelatihan khusus bagi para pengangguran agar mereka memiliki kegiatan. Kemudian yang keempat, memperluas dunia kerja dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.